Hai guys, gals, selamat pagi. Ini terutama buat yang para muslim sama muslimah ya, atau insya Allah kita semua para mukmin gitu ya. Jadi cerita soal peran cewek di dalam Islam, peran peran perempuan lah ya. Jadi cuma ada dua tipe yang utama yang gue lihat di Al-Quran ya. Yang tipe pertama adalah yang dipuji-puji Allah dan bakalan dapat surga insya Allah. Jadi mereka itu Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus udah gitu ibunya Nabi Isa atau yang dikatakan eh, agama lain itu sebagai Yesus, tapi dia sama orangnya yaitu Maryam atau Mary, peace be upon her. Dia juga termasuk orang yang calon berat masuk surga ya, udah pastilah masuk surga. Terus udah gitu, insya Allah ya. Terus udah gitu siapa lagi yang ketiga yang contoh yang besar calon masuk surga perempuan? Oh, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu walau Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan, walau dia sekejam itu, bahkan istrinya Fir'aun tuh meninggoy gara-gara disiksa sama Fir'aun, dia calon berat masuk surga karena dia mempertahankan keimanannya terhadap satu Tuhan, Tuhan semesta alam. Jadi dia nggak mau ngakuin tuh si apa Firaun sebagai Tuhan gitu. Makanya dia disiksa sampai meninggoy. Nah, di sisi lain ada dua contoh berat calon masuk neraka menurut versi Al-Quran, yaitu istrinya Nabi Lut alaihissalam sama istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau istrinya Nabi Lut itu ya yang sohiban sama kaum-kaum yang nyeleneh gitu ya, yang akhirnya dihujani hujan batu api, yang suka sesama jenis gitu. Istrinya si Nabi Lut itu sahabatan sama mereka lah, berpihak kepada mereka. Terus sedikit istrinya Nabi Nuh itu ya tenggelam bersama yang lainnya karena gak mau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Padahal tuh Nabi Nuh sama Nabi Lut itu nabi, tapi gak bisa ngatur atau ngajak istrinya karena memang nggak ada hidayahnya, dan karena memang mungkin nggak ada hidayah atau memang pilihan mereka gitu loh untuk tidak ikut sama suami walaupun suaminya tuh nabi gitu. So guys, girls, posisi perempuan tuh tinggi loh kalau mereka memilih untuk tinggi. Kalau mereka memilih untuk rendah ikutin nafsu, ya udah gitu aja intinya. Pilihannya itu ada di perempuan. Dan jangan lupa Siti Khadijah itu tidak membuat Nabi Muhammad minder walaupun dia tajir ya, tajir. Dan justru beliau yang mendanai kehidupan Rasulullah dalam masa-masa pertamanya beliau Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mulai dapat tugas menerima amanah sebagai nabi gitu. So perempuan tuh posisinya terhormat, dan kayaknya nggak ada orang yang biasa selain nabi atau rasul yang ada namanya disebut dalam Al-Quran bahkan dengan satu bab sendiri yaitu Maryam. Kalau nggak salah ya, Maryam itu satu surah sendiri dengan nama seorang yang bukan nabi atau rasul, kalau nggak salah ya. Thank you guys.